Wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Online Shopping Forecasting, sebuah studi eksplorasi data terhadap perilaku pembelian online menggunakan pendekatan probabilitas dan statistika. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu, yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Azwa, lalu ada Bulan, dan ada Sylvia. Masuk ke latar belakangnya, dataset online shopper purchasing intention dari UCI Machine Learning Repository berisi data perilaku pengunjung situs e-commerce. Dataset ini mencakup fitur perilaku navigasi dan informasi kontekstual pengguna seperti jenis halaman yang dikunjungi, durasi, bounce rate, dan faktor musiman. EDA pada dataset ini penting untuk memahami distribusi data, mengidentifikasi pola pembelian, serta fitur yang paling berpengaruh terhadap konversi pembelian online. Lanjut, masuk ke dataset overview. Di sini ada 12.330 total sesi pengunjung. Dari seluruh sesi tersebut, hanya 15,47% yang berakhir dengan transaksi. Nah, ini yang disebut sebagai tingkat konversi atau revenue. Lalu dataset ini juga memiliki 18 variabel atau fitur yang merekam berbagai aspek perilaku pengunjung. Lanjut. Tujuan proyek ini pertama kita melakukan eksplorasi data menyeluruh pada dataset ini dari UCI ML Repository. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan perilaku pembelian pengunjung situs e-commerce. Yang ketiga, menunjukkan penerapan EDA sebagai dasar membangun model prediksi konversi pembelian online. Yang keempat, menghasilkan insight yang berguna bagi pengelola e-commerce untuk meningkatkan tingkat konversi. Lanjut. Nah, deskripsi dari dataset kami ini berisi dari 12.330 sesi pengunjung situs e-commerce dengan 18 variabel. Data mencakup perilaku navigasi seperti jumlah halaman yang dikunjungi, durasi, bounce rate, exit rate, serta informasi kontekstual seperti bulan kunjungan, jenis pengunjung, dan apakah hari tersebut hari libur khusus. Tidak ada missing values pada dataset ini sehingga siap digunakan untuk analisis tanpa imputasi. Lanjut. Nah, variabel utama di dekat dataset ini ada revenue, lalu ada product relate, ada page values, ada bounce rates, exit rates, months, visitor type, dan weekend. Lanjut. Wow. Fitur utama dan kualitas data set yang kami miliki. Dataset ini memiliki 12.330 observasi, cukup besar untuk analisis statistik yang valid. Dari 18 variabel, terdapat 7 variabel numerik continue, 4 discrete, dan 4 kategorikal. Variabel target kita, revenue, adalah label klasifikasi binar, true atau false. Kualitas data yang baik ini menjadi fondasi yang kuat untuk analisis selanjutnya. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Azwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data dengan melihat distribusi variabel pack values. Yang pertama yaitu analisis univariat dan distribusi statistik variabel pack values. Data sangat condong ke kanan atau right skewed. Mayoritas sesi memiliki pack values mendekati 0, namun ada segelintir nilai ekstrim hingga 10 miliar. Median jauh lebih rendah dari rata-rata, menandakan outlier lebih besar yang mendominasi skala. Yang kedua, ada analisis sebaran data dengan penanganan outlier atau outlier removal for visualization. Hipotesis terbukti, returning visitor konsisten memiliki pack values tertinggi dengan proporsi sesi bernilai lebih besar dari 0 yang paling besar 22,11%. Penanganan outlier dengan filter P80 diperlukan agar pola distribusi mayoritas
pengunjung dapat terlihat secara visual, bukan didominasi oleh nilai ekstrim. Yang ketiga ada analisis efektivitas saluran pemasaran. Traffic tipe 7 menghasilkan fake values rata-rata tertinggi 1,86, disusul dengan tipe 14 dan tipe 2 dan 20. Tipe traffic tertentu jauh lebih bernilai dari lainnya, mengindikasikan sumber traffic yang lebih berkualitas atau segmen pengguna yang berbeda. Yang keempat ada tren temporal atau fluktuasi aktivitas pengunjung berdasarkan bulan. Fake value memuncak di bulan Oktober, sesi terbanyak di Mei dan November. Rata-rata fake value tertinggi terjadi di Oktober 1 kali 10⁻9, lalu turun di bulan Desember. Volume kunjungan tertinggi ada di Mei, yaitu 3.300 sesi, dan November 3.000 sesi, menunjukkan musim belanja pada akhir tahun. Yang kelima ada analisis komparatif atau profil pengunjung versus nilai halaman. 85,6% adalah pelanggan lama atau returning visitor, hanya 13,7% pengunjung baru, dan 0,7% kategori lain. Meski jumlah pelanggan lama dominan, distribusi fake values-nya sangat lebar, mencakup rentang dari sangat rendah hingga sangat tinggi. 6. Ada analisis kedalaman interaksi, yaitu perbandingan durasi sesi berdasarkan profil pengunjung. Pelanggan lama menghabiskan waktu terlama melihat produk, rata-rata durasi returning visitor yaitu 181,7 detik, lebih tinggi dari new visitor dan outer. Namun, median ketiganya jauh lebih rendah dari rata-rata outlier, berdurasi sangat panjang, mengangkat rata-rata secara signifikan. 7. Analisis korelasi multivariat, yaitu identifikasi hubungan antar fitur perilaku. Korelasi tertinggi terhadap fake values berasalkan dari fitur aktivitas halaman administratif, yaitu 27, produk relatednya 0,24, dan informasional 0,18, menunjukkan semakin banyak halaman yang dijelajahi, semakin besar potensi nilai konversi exit rate, yaitu min 0,07, dan bounce rate, yaitu min 0,05. Berkorelasi negatif lemah, artinya halaman dengan rasio keluar tinggi sedikit menurunkan fake values. Fitur teknis seperti browser, region, dan operating system hampir tidak berkorelasi dengan fake values atau sama dengan 0. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bulan. Lalu masuk ke analisis inferensial. Di sini ada uji hipotesis, yaitu tipe pengunjung dibandingkan dengan page values. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan rata-rata page values di antara semua tipe pengunjung. Hipotesis 1, setidaknya satu tipe pengunjung memiliki rata-rata page values berbeda secara signifikan. Metode yaitu ANOVA satu arah dengan A0,05 variabel returning visitor, new visitor, other. Secara signifikan ada F statics atau besar lebih kurang dari 0,001 page value, lalu tolak hipotesis 0, keputusan sama dengan 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata page values di antara tipe pengunjung. Returning visitor menghasilkan page values tertinggi, menunjukkan bahwa pelanggan yang kembali berkontribusi lebih besar pada nilai transaksi halaman. Lalu uji hipotesis status akhir pekan dibandingkan page values. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata page values antara kunjungan di akhir pekan dan akhir kerja. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata page values antara kunjungan di akhir pekan dan hari kerja. Untuk metode pengujiannya ada U-test, terus page values-nya tidak signifikan atau lebih dari 0,05, keputusannya gagal, tolak, H0, hipotesis 0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara pengunjung weekend dan weekday terhadap page values. Artinya, waktu kunjungan akhir pekan atau hari kerja tidak secara statistik mempengaruhi nilai halaman yang dihasilkan oleh pengunjung.
Lalu bulan kunjungan dan durasi produk. Di sini bulan kunjungan dibandingkan page values dengan metode ANOVA satu arah. H0 tidak ada perbedaan signifikan per bulan. Hipotesis alternatifnya tidak ada bulan dengan page values berbeda. Hasilnya page values kurang dari 0,001 dan tolak hipotesis 0. Temuannya yaitu Oktober dan November memiliki rata-rata page values tertinggi sejalan dengan musim belanja akhir tahun. Volume kunjungan terbesar terjadi di bulan Mei, yaitu 3.364 sesi. Lalu ada tipe pengunjung dibandingkan durasi produk dengan metode ANOVA satu arah. Hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan durasi per tipe pengunjung. Hipotesis alternatif, ada perbedaan durasi signifikan. Hasilnya, page values kurang dari 0,001 dan tolak hipotesis 0. Temuannya, returning visitor menghabiskan waktu terlama, yaitu dengan rata-rata 1,08 miliar detik, diikuti new visitor dengan rata-rata 1,62 milidetik. Pelanggan lama memiliki keterlibatan lebih mendalam. Lalu uji hipotesis, revenue, dan page value. Hipotesisnya, ya yang pertama itu hipotesis 0. Tidak ada perbedaan page values antara sesi transaksi dengan tidak. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan signifikan page values antara revenue dan true dan revenue false. Metodenya yaitu menggunakan Mann-Whitney U-test. Untuk sesi dengan transaksi, revenue-nya sama dengan true. Page values-nya lebih kurang dari 0,001 dan keputusannya tolak hipotesis 0. Kesimpulannya, sesi yang berakhir dengan transaksi revenue sama dengan true memiliki rata-rata page values jauh lebih tinggi daripada sesi tanpa transaksi. Ini mengonfirmasi bahwa page values adalah prediktor kuat untuk konversi pembelian. Temuan yang menjadi dasar permodelan di Progress 4. Berikut ringkasan dari uji hipotesisnya. Di sini terdapat kolom nomor, variabel independen, variabel dependen, metode, hasil, dan keputusan yang sudah kita analisa pada halaman-halaman sebelumnya. Lalu ada perumusan hipotesis regresi. Hipotesis utama yaitu hipotesis 0, fitur perilaku pengunjung tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi page values. Hipotesis alternatif, setidaknya satu fitur perilaku pengunjung berpengaruh signifikan dalam memprediksi page values. Yang pertama ada variabel target Y dengan page values setelah lock transform untuk menguasai screwness. Ada fitur X, numerik sama dengan product related duration, bounce rates, exit rates, administrative, dan lain-lain. Kategorikal, visitor type, month, weekend, dan revenue. Model yang dibangun yaitu linear regression atau baseline, ridge regression, regulasi L2, random forest, non-linear, gradient boosting, yaitu model terbaik. Lalu permodelan linear dan ridge regression. Dari ridge regression dijelaskan oleh teman saya, Salvia. Baik, model pertama adalah linear regression sebagai baseline. Uji F menunjukkan model signifikan secara statistik. Fitur paling berpengaruh adalah revenue, administrative duration, dan product relate. Namun keterbatasannya, asumsi linearitas tidak sepenuhnya terpenuhi karena data mengandung hubungan non-linear. Model kedua, ridge regression, menambahkan penalti L2 untuk menangani multi-kolinearitas dan overfitting. Parameternya alpha sama dengan 1, performanya hampir identik dengan linear regression karena regulasi L2 yang bersifat gentle, keduanya tetap tidak mampu menangkap pola non-linear yang ada di data. Next.
Lanjut ke pemodelan random forest dan gradient boosting. Untuk mengatasi keterbatasan model linear, kami menggunakan dua model ensemble. Pertama, random forest dengan 100 decision tree. Model ini mampu menangkap hubungan non-linear, robust terhadap outlier, dan memberikan informasi feature important yang andal. Fitur terpenting adalah revenue, administrative duration, product relate, exit rates, dan bounce rates. Kedua, gradient boosting dengan 200 estimator, learning rate 0,05, dan max depth 5. Model ini bekerja secara sekuensial, setiap tree memperbaiki kesalahan prediksi tree sebelumnya. Hasilnya adalah model dengan performa terbaik di antara keempatnya. Next. Sebelum membangun model, kami melakukan transformasi log pada variabel patch value karena distribusinya sangat skewness asli data adalah 3,03 setelah log transform. Skewness berhasil diturunkan menjadi 1,41. Ini penting karena model regresi akan bekerja lebih baik pada data yang distribusinya lebih mendekati normal. Transformasi ini menjadi salah satu langkah progressing kunci dalam proyek kami. Next. Masuk ke aktual yang dibandingkan dengan prediksi dan distribusi residual. Evaluasi visual model gradient boosting menunjukkan scatter plot di mana prediksi cukup mengikuti garis ideal. Namun, ada penyebaran pada nilai aktual yang tinggi menandakan model kurang presisi dinilai ekstrim. Distribusi residual terpusat di sekitar 0 dengan rata-rata residual hanya 0,095. Ini mengindikasikan model tidak bias. Prediksi secara umum seimbang antara nilai di atas dan di bawah aktual yang merupakan karakteristik model yang terbaik. Next. Saya ini menampilkan 15 fitur terpenting menurut model gradient boosting. Revenue menjadi fitur paling dominan dengan feature importance sebesar 0,52 atau 52%. Artinya lebih dari separuh kemampuan prediksi model ditentukan oleh apakah sesi tersebut berakhir dengan transaksi atau tidak. Diikuti oleh administrative duration dengan 0,12 dan product relate dengan 0,11. Sebaliknya, fitur teknis seperti browser, region, dan operating system hampir tidak memberikan kontribusi terhadap prediksi. Next. Masuk ke cross validation. Di sini untuk memastikan model tidak overfit, kami melakukan cross validation 5-fold pada gradient boosting. Hasilnya sangat baik karena standar deviasi antara fold kurang dari 0,05. Ini berarti model stabil. Kinerjanya konsisten di berbagai subset data yang berbeda. Rata-rata R2 sebesar 0,5028 dengan simpangan baku hanya 0,0226 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik, bukan hanya menghafal data training. Masuk ke koefisien regresi linear atau nilai absolut yang tertinggi. Perlu dipahami, koefisien positif berarti jika nilai fitur naik, PAX value cenderung ikut naik. Sebaliknya, koefisien negatif berarti fitur tersebut menurunkan PAX values. Ukuran nilai absolut koefisien mencerminkan besarnya pengaruh fitur tersebut terhadap target. Informasi ini berguna untuk memahami arah dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel dalam model linear. Next. Perbandingan model regresi. Inilah perbandingan dari keempat model yang telah kami bangun sebelumnya dari hasil evaluasi menggunakan R2, MAI, dan RMSI. Model gradient boosting unggul di semua metrik dengan R2 sebesar 0,5163
Lanjutkan dengan MAI 3,59 dan RMSI 6,12. Random forest berada di posisi kedua, diikuti ridge dan linear regression yang memiliki performa hampir identik. Perbedaan antara model linear dan ensemble cukup signifikan, membuktikan bahwa data ini memang mengandung pola non-linear yang tidak bisa ditangkap oleh model sederhana. Next. Di sini dapat kita lihat ringkasan pemodelan dari model-model yang telah dibahas sebelumnya. R2 skor mengukur proporsi variansi data yang berhasil dijelaskan model. Semakin mendekati 1, maka akan semakin baik. MAI atau Mean Absolute Error adalah rata-rata selisih mutlak antara prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil, maka dia akan semakin baik. Sedangkan Root Mean Squared Error memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang besar juga. Berarti semakin kecil semakin baik juga. Dengan ketiga metrik ini, gradient boosting terbukti sebagai model terbaik dalam proyek kami. Oke, lanjut ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan akhir, kami merangkum mayoritas pengunjung adalah returning visitor 85,6% dan lebih dari separuh sesi memiliki patch values dengan 0 dengan outlier ekstrim yang mendominasi rata-rata dari 5 uji hipotesis yang dilakukan. 4 diantaranya berhasil menolak H0 atau hipotesis 0, tipe pengunjung, bulan pengunjung, durasi produk, dan status transaksi. Terbukti berpengaruh signifikan terhadap patch values. Satu-satunya yang tidak memengaruhi nilai halaman secara statistik untuk pemodelan, model terbaik adalah gradient boosting dengan R2 0,5163, MAI 3,5900 dan RMSI 6,1213. Hasil cross validation 5-fold menunjukkan rata-rata R2 0,5028 lebih kurang dari 0,0226 yang mengindikasikan model stabil dan mampu generalisasi. Fitur paling dominan adalah revenue dengan feature important sekitar 52%, sesi yang berakhir dengan transaksi secara alami menghasilkan batch value jauh lebih tinggi. Implikasi bisnisnya, pengunjung yang bertransaksi aktif menjelajahi produk dan datang di bulan Oktober sampai November, memiliki potensi konversi tertinggi sehingga strategi pemasaran sebaiknya difokuskan pada segmen dan periode tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami siap menerima pertanyaan atau pendapat dan kritik serta sarannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.